di mana itu kalau pas burung ini dia turun, maka stop. Jangan melanjutkan perjalanan untuk ke atas. Itu dia sudah pertanda buruk. Stop, istirahat dulu atau langsung balik aja gitu ya Kak ya? Bisa istirahat dulu Atau balik. atau mau balik. Setiap gunung mempunyai ini semua, termasuk Semeru ya. Kalau Semeru itu dia harimau. Jadi kadang kita bisa ketemu harimau yang asli atau harimau yang jadi-jadian. Kalau ketemu harimau jadi-jadian gimana Kak? Waduh, saya kurang tahu. Katanya sih seperti itu. Oh, ada yang ikut kemarin ngomong udah gini gitu. Makanya kan alhamdulillah selama saya sama anak tidak ada masalah. Tapi ada pantangan gak sih Kak kalau mau mendaki gunung tuh kayak misal nih nggak boleh pas keadaan haid atau of course ya nggak boleh ya Kak ya? Pastilah haid, kalau bisa jangan haid karena kan sakral. Itu yang pertama. Mendaki gunung itu termasuk hal yang sakral ya Kak ya? Iya. Terus sebelum kamu mendaki gunung harus browsing dulu ya. Kan sekarang kan keren ya browsing. Kalau zaman aku nggak ada loh. Nekat ya. Iya. Sekarang. Bukan masalahnya gini, kan ada suatu gunung yang kayak Gunung Lawu. Tidak boleh memakai baju warna hijau. Oh iya. Itu Gunung Lawu. Jadi kita gini, kita hormatin. Kayak pantai selatan ya Kak ya? Iya betul, karena dia itu waktu di atas kita bisa lihat gunung, termasuk Gunung Merapi itu bisa kita lihat laut. Hebatnya kalau kita di puncak, enaknya dari situ. Kalau di puncak. Baju hijau. Jadi view-nya lebih banyak ya, ada laut, ada Gunung Merapi. Iya betul. Tapi baru-baru ini yang saya tahu ada lagi yang lebih kalah lagi, ya ini di kampung saya. Oh, yang mau rencana Kak Lida mau daki itu ya? Gunungnya dia kecil, tapi dia view-nya bukan main. Danau, kawah, berjajar, air terjun. Pada saat hujan dia lebih bagus. Baru nanti dia laut. Wow, Masya Allah. Banyak banget view-nya. Makanya karena daerah sana juga ya mungkin masih daerahnya masih apa ya, belum yang kayak perkotaan lah ibaratnya ya Kak ya. Iya, masih terlalu banyak orang kesana gitu, jadi masih terjaga gitu. Ya masih terjaga, tapi ininya kalau untuk perizinannya ya kayak kurang bagus. Jadi mungkin masih bagus di Pulau Jawa ya. Oh, susah perizinannya. Bukan susah Kak, maksudnya gini, kalau di Surabaya kan sekarang sudah rapi ya. Kita harus pakai sepatu, terus kita dibawain ras bag untuk bawa sampah kita waktu turun. Kalau di sana kan belum ada, mungkin masih daerah ya. Jadi akhirnya yang indah menjadi sampah gitu. Sayangnya dari situ. Banyak sampah di sana. Kayak malah kebalikannya ya, kalau di sini kalau laut gitu ya, laut banyak sampahnya. Kalau di sana gunung ya yang banyak sampahnya, sayang sekali ya. Udah kesana tuh tiketnya mahal ya Kak ya, lebih mahal daripada keluar negeri. Mahal, betul. Iya kan, kalau kesana tiketnya mahal, sampai sana malah ternyata tempatnya banyak sampah. Tapi ngomong-ngomong soal tadi, aku masih penasaran soal baju hijau tadi loh Kak. Ada nggak sih pengalaman kok sampai dilarang pakai baju hijau tuh? Sebelumnya emang ada pengalaman, ada cerita apa Kak kok nggak boleh pakai baju hijau gitu setelahnya? Kalau dari Gunung Lawu sih katanya nilor kidul ya. Betul. Oh, jadi dari lautnya itu tadi ya? Iya betul, dia pantai selatan. Makanya dari menghadap laut itu tidak boleh. Akhirnya masih berimpact lah ibaratnya. Iya betul. Dan kalau Gunung Lawu dia identik dengan burung gagak. Burung gagak. Lebih burung serem gagak yang hitam ya. Jadi kalau pas kamu naik di Gunung Lawu, pamannya masih di tengah-tengah ya. Di mana itu kalau pas burung ini dia turun, maka stop. Jangan melanjutkan perjalanan untuk ke atas.
itu dia sudah pertanda buruk. Stop istirahat dulu atau langsung balik aja gitu ya Kak ya? Bisa istirahat dulu Atau balik. atau mau balik. Itu. Jadi enggak. Makanya saya kadang lihat anak-anak yang sekarang ya, itu mereka kayak apa ya, macam nggak ada aturan gitu loh. Kayak attitude-nya kurang. Gitu. Makanya saya sangat disayangkan juga kan. Kok kenapa jadi begini gitu. Karena ada tren-tren pendakian itu ya sekarang ya. Itu. Wow, berarti beda-beda ya. Kalau di Arjuna, kalau kita ditemenin anjing justru kita feel safe gitu ya. Betul. Tapi kalau di Lawu, kalau kita ngeliat burung gagak turun, kalau burung gagaknya naik gimana Kak? Kalau dari bawah ke atas nggak apa-apa, tapi kalau dari atas ke bawah jangan. Oh, setiap gunung mempunyai ini semua, termasuk Semeru ya. Kalau Semeru itu dia harimau. Jadi kadang kita bisa ketemu harimau yang asli atau harimau yang jadi-jadian. Kalau ketemu harimau jadi-jadian gimana Kak? Berarti saya kurang tahu. Kalau ketemu harimau yang asli jelas dimakan. Saya juga enggak. Tapi pernah ketemu harimau Kak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya itu kembali lagi ke niat kita sebenarnya. Sebenarnya itu terjadi apapun itu sebenarnya dari mindset ya kalau menurut saya. Ntar saya ini deh, saya mau terima air terjun deh. Sebenarnya itu dari mindset kita sih. Nah dari mindset itulah hanya jadi timbul. Makanya itu kan kita niatnya apa. Soalnya mungkin kebawa ke alam sadar ya Kak ya. Nah jadinya betul. Kayak gitu. Apalagi ini kan alam. Banyak yang mendengarkan. Maksud saya itu barang-barang yang halus lah yang mendengarkan seperti itu. Meskipun niatnya di rumah gitu. Kalau niatnya di rumah gitu gimana Kak? Aku pas di rumah nih niat aku nanti mau lihat air terjun gitu. Tetap kedengeran ya Kak sampai sana ya. Iya, ya itu tadi jangan benar karena tempat itu sangat sakral sekali ya. Saya punya pengalaman itu dulu ada seorang anak kecil. Dia namanya Arjuna. Wow, di mana itu? Dia rumahnya di Tuban. Jadi sepasang suami istri dia ikut naik gunung sama kita. Waktu itu saya bawa anak saya yang masih SD cowok. Yang cowok itu. Nah pada waktu itu dia nangis nih ceritanya. Sebelum naik gunung itu kemarin udah dikasih wejangan-wejangan nih. Dikasih bawang putih lah apalah, saya nggak paham seperti itu ya. Oh ada ya ada ritual sendiri supaya anaknya, kalau anak kecil katanya supaya nggak apa ya, supaya nggak rewel kali gitu ya. Tapi kita itu ke Arjuna hanya di pos 1 karena bawa anak kecil. Nah untuk ke pos yang selanjutnya anak saya sih memang dia bersih-bersih. Waktu itu kegiatan kita bersih-bersih sampah. Karena ada kegiatan dari komunitas seperti itu ya. Kita bersih-bersih sampah sampai pos 2 atau pos 3 waktu itu. Nah anak kecil ini dia rewel, kan namanya anak kecil nih. Rewel, dia nangis saja terus. Namanya Arjuna itu tadi ya? Iya Arjuna itu situ. Terus saya bilang tanya, kamu sebelum berangkat ini anak ini gimana bisa rewel? Saya bilang gitu. Terus ada bilang mungkin waktu naik ini, waktu kan ada sebelum masuk ke pos 1 ada pohon besar di itu. Itu ibaratnya kalau di dunia lain nih itu bahasanya namanya masuk gerbang. Masuk portal gitu ya Kak? Iya betul, masuk gerbang pertama kali di Gunung Arjuna. Gerbang itu ya betul. Itu batunya besar, katanya sih kenanya di situ, saya kurang tahu ya. Setelah itu udah selesai nih, mau maghrib ceritanya. Mau maghrib, saya sudah sholat asar, terus saya bilang nggak bisa anak ini kalau nangis terus, saya bilang gitu. Terus ada teman saya ini kan orangnya agak cuek, saya nggak seberapa itu. Kalau di komunitas saya terkenal dengan panggilan mami ya. Oh iya, senior lah. Akhirnya mami, ini ada air putih nih. Dia isi air putih, bacain nih surat ini. Oh iya, sampai gitu. Saya baca ini sesuai dengan ini apa pelatihnya anak saya. Saya bacain surat-surat yang dia bilang. Udah selesai saya baca ini. Terus nanti diminumkan ke dianya nih. Yang si anak kecil yang nangis tadi yang ya rewel itu. Rewel. Saya kasih 3 kali, cuci muka 3 kali. Terus saya bilang nanti kalau sebelum maghrib nih, mau dekat maghrib harus masuk tenda sebelum itu.
jangan di keluar tenda karena kamu diincar kan. Kalau di situ kan ibaratnya kalau bareng halis itu kalau anak kecil dia suka seneng banget gitu ya. Jadi kayak Gitu tontonan ya. Hiburan mungkin ya buat mereka gitu ya. Iya, kayak gimana gitu kalau ada anak kecil. Sebenarnya Seperti itulah kan anak kecil kan masih bersih. Masih pure, masih suci gitu ya. Gitu. Intinya gitu kan belum ada dosa. Enggak seperti itu. Nggak bisa mengelak. Iya gitu. Seperti itu, jadi saya udah peringatin jangan keluar. Akhirnya anak saya ini, Kak temenin Arjuno adiknya kasihan nih, saya bilang gitu ya. Pokoknya kakak temanin dia sampai tidur. Kalau dia sudah tidur, kakak tidur sama mama. Ya Ma, temenin supaya nih anak tidak keluar. Karena kan nggak mungkin lah anak sekecil itu dia di dalam tenda Betah lama-lama ya. nggak mungkin kan gitu. Tapi saya berusaha supaya ini anak tidak keluar. Karena sudah banyak yang menunggu di keluar tenda. Baru ada apa ritual. Kalau itu saya nggak seberapa itu, tapi saya mengikuti. Jadi di keliling nih kita tenda ada 4 kalau nggak 3 waktu itu. Jadi diputarin nih supaya dipager ya bahasanya kalau orang Jawa ya. Iya. Supaya ini tidak mendekat ke anak kecil. Karena kita jadi pusat perhatian kan. Pagerin apa Kak? Kurang tahu dia pakai apa. Waktu itu kalau teman saya itu kalau naik gunung selalu pakai ini loh. Yang kayak orang Cina itu loh yang panjang itu, dupo. Oh, pakai itu ya? dupa. Dupa ya. Dupa, betul. Nah, pakai itu. Cuma kan kita ini kan bukan orang Jawa ya. Pakai itu taruh di pohon. Ya. Ibaratnya ini gini. Permisi tenda ya. Permisi karena saya ini kesini cuma ini niatnya itu lagi kemarin. Baru dia taruh di pohon yang besar. Di pos sate itu pohon yang besar itu dia taruh di situ. Oh my god. Apa namanya? Setelah itu tapi anaknya aman ya Kak ya. Akhirnya setelah itu alhamdulillah langsung malah dia kayak kecapean gitu. Besok pagi malah kesiangan tidur jadi. Tapi saya sudah masak untuk dia karena kan saya biasanya itu jadi kalau sama teman-teman itu kami itu saya bagian masak. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Iya, sama ini apa nih spiritualnya. Jadi kalau ada yang nggak benar itu nanti mereka kasih ke saya, padahal saya orangnya cuek. Oke. Berarti semuanya itu bahkan di gunung aja ya ada kaitannya sama surup ya Kak ya, yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Surup itu apa Kak? Surup waktu maghrib itu loh Kak, sebelum maghrib kayak petang. Kayak menuju matahari terbenam pas senja yang gelap gitu. Kalau di Jawa kan namanya surup kan Kak. Surup katanya kan kepercayaan Jawa dan Islam ya Kak ya, mungkin katanya kalau maghrib itu waktunya makhluk-makhluk halus berkeliaran. Betul itu. Bahaya lah, makanya kalau orang zaman dulu pasti kalau anaknya main gitu ya, jangan pulang pas maghrib gitu, pulang sebelum maghrib gitu. Atau kalau di jalan kalau lagi maghrib berhenti dulu gitu. Iya betul. Karena seberbahaya itu ya waktu surup itu ya. Saya kalau lihat barang halus itu pas surup pasti saya bisa lihat. Nggak tahu, saya juga nggak minta. Jadi takut deh kalau waktu surup nanti habis ini. Enggak sih, cuma kadang saya gini. Kalau lihat pas waktu kita itu nggak sadar ya Kak ya. Kakak pernah lihat atau mungkin dari kalian? Enggak. Jangan sampai saya kalian pernah sih, tapi bukan pas waktu surup, waktu malam. Enggak. Yang waktu cerita itu. Ya, betul. Tapi kan kita nggak pernah berharap untuk bertemu ya Kak ya. Iya bener, kayak gimana kayak shock gitu ya. Iya shock, terus bingung gitu. Gitu sama yang saya alami gitu. Jadi kalau saya lihat bukan malah kadang kan ada orang yang lari ketakutannya. Saya enggak, saya liatin apa ya itu, nge-freeze dulu gitu ya kan. Matanya merah apa ya, kok kayak pocong ya. Jadi saya ini kadang bicara dengan diri saya sendiri gitu. Ya Allah Kak bisa ngomong sesuatu itu aku dia merinding. Aku tuh penakut banget loh Kak. Saya kalau ditunjukin malah nggak takut, tapi kalau cerita saya takut sebenarnya. Berarti ini kakaknya juga nahan takut nih. Iya sih. Kalau dibilang takut saya takut, tapi kalau pas kita ketemu nggak tahu ya. Kenapa? Mungkin karena masih shock kali ya. Mungkin. Aku tuh penakut banget Kak. Gak bisa aku. Makanya aku bahkan tadi pagi ada kejadian sih Kak. Ini fun fact aja sih guys. Tadi pagi tuh HP ku tuh rusak Kak. Karena musibah HP ku rusak. Kadang-kadang aku tuh gak bisa tidur. Aku tuh akhir-akhir gak bisa tidur lah, gak bisa tidur malam. Akhirnya aku cobalah Kak buat mandi subuh gitu-gitu Kak. Tapi karena aku takut, aku kan penakut tadi ya. Aku takut mau mandi, aku bawa lah HP itu ke kamar mandi Kak. Padahal sebenarnya kan gak boleh ya. Tapi ya
nekat aja lah daripada aku takut kan, sugesti aku nyalain musik lah di kamar mandi. Kesenggol HP gue kak jatuh ke air, rusak. Walah, saking takutnya saking takutnya malah kena musibah. Aku tuh penakut banget kak, kayak pokoknya kalau dengar cerita kayak gini tuh merinding banget gitu. Harus dilawan takut itu. Dilawan sih kak, tetap aja aku berani kalau nonton horor, cuman kadang kalau denger gitu masih itulah kak, karena kan kalau denger kan cerita real ya, ibaratnya kalau film kan itulah udah di setting demikian rupa. Dan gitu. Kak Lina, Kak Hanis gak takut kayak gitu? Biasa aja ya. Kayaknya pertama kali sih kak, jadi aku masih shock, bingung tapi nggak yang takut gitu pas waktu itu. Tapi Kak Lina udah sering ya kak ya? Sering. Saya yang pertama kali ya itu waktu masih kecil SD yang besar, katanya orang Genduro ya. Itu pertama kali. Memang saya waktu itu main sepeda lewat kuburan, nggak nyantai, malamnya akhirnya digangguin tuh sampai pagi nggak bisa tidur saya. Astaga, masih kecil loh ya. Masih kecil. Gitu. Kecil, oh my god. Astagfirullah. Oke, kali udah banyak banget ya ceritanya hari ini gitu ya. Aku masih penasaran sih sebenarnya cerita-cerita lainnya, kayak yang cerita di Gunung Lawu gitu-gitu. Bagian dari Kak Hanis juga besok mau mendaki di mana Kak? Besok katanya besok mau mendaki guys Kak Hanis ada. Mau mendaki yang pendek-pendek aja karena liburnya 1 hari ke mungkin ke Watu Jengger kali ya kalau iya. Watu Jengger ke Putak Siwur. Di mana itu? Mojokerto. Mojokerto juga. Mau ngeratain Mojokerto dulu, terus ntar move ke yang lain. 7 itu kan 7, ada 7. Kurang berapa Kak? Kurang 3. Oh, kurang 3. Tetok. Iya, tektok rencananya. Karena cuma 1 hari. Iya, cepat kok itu. Tektok. Aku di sini berasa jadi outsider banget guys, karena aku nggak pernah mendaki kak, karena fisikku lemah banget. Aku sebenarnya pengen banget kak, apalagi aku anaknya agak FOMO sih. Jadi pas ada tren mendaki itu aku sebenarnya pengen nyoba yang pendek-pendek lah. Iya, gitu. yang pendek. Tapi abis itu ada VIP lah lewat kak. Ada yang punya asam lambung GERD gitu lah kak. Itu sampai sekarat lah ibaratnya, sampai pucet banget, bahkan kritis habis itu karena mendaki. Jadi aku trust issue gitu loh, aku takut sendiri juga gitu. Selain itu aku juga takut yang hal-hal yang ini tadi gitu. Jadi udah deh nggak usah dengar cerita-cerita aja kayak gini, udah berasa mendaki sendiri gitu. Ya semoga lah nanti ada kesempatan aku buat mendaki. Amin. Aminkan ya. Coba tahu bisa ngikut Kak Hanis. Kak Hanis ikut ya, atau ikut Kak Alina gitu. Amin. Harus coba. Pengen sih kak, pengen banget. Karena di situ pada saat kita di atas, kita bisa berbicara, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya enggak kak? Di situ ngerasa kalau kita kecil gitu ya. Kita ini kecil. Disitulah kita. Karena apa? Di saat kita di atas, kita lihat di bawah kecil. Ya enggak kak? Betul banget. Udah dan kita semut. Tidak akan mendapatkan itu lagi. Ibaratnya tidak akan terulang. Ya sih, kak. Dan setiap gunung beda kak. Punya ceritanya masing-masing. Mempunyai keunikan, keindahan yang berbeda. Benar enggak? Coba. Bikin nagih ya kak ya. Iya, yang bikin nagih. Sebenarnya saya sih pensiun kemarin. Pensiun dulu ya kak. Iya, ternyata anak saya yang cewek ini, Mama saya besok tanggal 2 Desember ya. Nih, ke depan. Kemana? Ke ini Gunung Pundak kalau nggak salah. Kemana? Ke Gunung Pundak. Tanggal berapa? Tanggal 22. Ya terserah. Cuma Mama sarankan jangan deh. Kenapa? Karena hujan itu yang pertama. Iya, hujan itu licin. Benar, bahaya ya, rawan. Bahaya. Ya. Walaupun kecil, kita jangan pernah meremehkannya kecil ya. Iya benar. Treknya juga bahaya juga kan. Berapapun MDPL-nya itu kan alam ya kak ya. Betul. Sekarang kita bicara dengan berapapun ya itunya, ketinggiannya ya. Penanggungan 1.600. Betul. Yang saya bilang di kampung saya ini namanya Gamkonora, gunung itu. Gunung Gamkonora. Halmahera Tengah, Utara, Halmahera Utara. Kita transit selalu pakai kapal transportasinya. Oke. Dia kecil sama 1.600. Tapi kenapa dia sangat lama? Ternyata dia ininya trekking. Dia terlalu tinggi ini. Medannya ya, terlalu kak, vertikal. Iya, itu. Dan dia tidak ada tali ya.
Kalau di Surabaya kita sudah ada disediakan Betul. tali. Kadang kan kalau yang bener agak vertikal gitu udah disiapin talinya, jadi Ya, kita pakainya udah. tali. Dan Di situ Di dia sana nggak ada. belum tali. Wow, sangat challenging sekali. Tuh, itu yang benar-benar gimana ya? Kalau kita berpikir dia kecil, tapi kenapa dia lama sampai untuk ke puncaknya? Tapi setelah sampai di puncaknya, masya Allah, Masya Allah sekali. kayak di Eropa. Waduh, kayak beda negara ya Kak ya. Betul, beneran, nggak rugi deh kayak itu, beneran. Wah, aku jadi makin penasaran guys buat apa ya, ngerasain mendaki gitu-gitu. Harus, karena gini, dari pendakian itu kita satu, janganlah pernah kita meninggalkan teman kita. Ya benar-benar Kak. Di saat teman kita tertinggal, nyawanya dia terancam pada saat dia hilang. Karena waktu orang yang tersesat hilang, dia sudah halu. Betul. Banyak sekali macam-macam yang dia pikirkan. Iya. Dia halu. Dia banyak yang dia berdosa dengan orang tuanya apa segala macam. Itu udah pasti. Kayak campur aduk gitu ya Kak ya, Aduk, pikiran. dia sudah lelah, capek, lapar, haus. Berarti kayak sama yang di film Sekawan Limo itu ya Kak, berarti itu beneran real ya? Beneran itu real. Akhirnya apa? Menjadi halu. Akhirnya yang dia ke gunung, dia mau turun, dia bisa naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bolak-balik muter-muter gitu ya Kak ya? Nah, makanya itulah kita jangan melawan alam. Ibaratnya kita, apalagi makhluk halus ya, kita kan nggak tahu. Ya itu tadi kan kita nggak boleh sudon. Dia dengar, dia sampaikan. Teman-teman yang lain kita kan nggak tahu. Kan kayak tadi kan kakak bilang, nanti saya niatnya di rumah Kak Lina. Wah, saya nggak berani ngomong. Iya, kita nggak tahu ya, karena apalagi katanya kalau orang udah sering naik turun gunung atau masuk ke hutan itu udah ada yang ngikutin lah ibaratnya. Kebanyakan. Iya kan, Itu kebanyakan. tergantung juga Kak. Kalau dia suka, saya suka nih, dia udah ikutin ini. Apalagi kalau dia ngikutin gitu ya Kak ya, bisa cepet tersebar lah ibaratnya niat-niat yang nggak bagus itu tadi ya. Itu. Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada tips gak buat teman-teman di luar sana yang mau berencana mau mendaki nih supaya nggak terjadi hal-hal mistis, terutama mistis ya Kak ya, yang tidak diinginkan. Karena kalau hal kayak misal umum lah itu kan udah banyak ya di Google gitu. Kalau dari Kak Lina sendiri, pengalaman Kak Lina sendiri, apa sih yang perlu disiapkan lah untuk para calon pendaki gitu? Kalau untuk calon pendaki itu yang mau untuk prepare ya, persiapkan fisik itu yang pertama. Fisik itu yang pertama. Kedua, perlengkapan dia, logistik. Karena di saat kita logistik, setiap gunung itu berbeda. Ada gunung yang kesulitan air, ada yang berlebihan air. Berarti cari tahu dulu lah sebelum mendaki gitu. Cari tahu dulu, browsing, ibaratnya seperti itu ya. Apa yang diperlukan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yang kayak mistik. Kalau mistik ini kita tidak bisa, supaya menghindar, tidak bisa. Karena ibaratnya kita ini mertamu. Biasakanlah dengan kamu sebelum melakukan trik itu berdoa. Itu yang pasti. Berdoa, setelah itu pasrah. Ya, pasrah dan fokus. Pasrah dan fokus. Zikir ya. Iya, zikir terus. Biar nggak kosong itu tadi ya Kak. Ya, supaya tidak kosong. Harus zikir, istighfar seperti itu. Karena ini kita itu masuk di dunia lain sebenarnya. Kita mulai masuk jalan trek ke gunung itu udah mulai masuk gerbang yang mungkin nggak terlihat ya Kak. Yang tidak terlihat, kita juga nggak tahu. Sebenarnya kita juga tidak menginginkan ya. Di sekitar kita ada itu. apa? Ada apa? Oh my god, merinding banget ya guys. Apalagi BTW ini kita podcast surup ya guys. Surup ya, jadi kayak kebawa lah suasananya, beneran kerasa merinding juga gitu. Kita menantikan sih Kak, cerita Kak Lina dari Gunung Halmahera Utara ya Kak ya. Amin, doain aja. Ya, amin. Nanti kalau setelah dari sana balik lagi ke sini Kak, ceritain gimana pengalamannya, berbagi buat teman-teman sobat relung hati. Kak Anis juga nanti deh kalau ada pengalaman yang seru habis pendakian minggu ini ya Kak ya, berangkat minggu ini.
kita cerita-cerita lagi. Amin, amin. Biar aku juga ada apa ya Kak, bayangan lah kalau mau Ada mendaki gambaran itu, gitu ya. bener. Betul, Meskipun betul, aku siap. nggak ikut mendaki. Oke guys, mungkin itu aja Kak Siap. buat podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen Rumah Teror, saat yang tersembunyi Mulai berbicara.